Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Salih Salihah 5B? 5B, 5A, 5 kelas 5 SDT Gilmani, Kak. Ya. Sehat semuanya ya hari ini. Alhamdulillah, semoga di hari Jumat ini semuanya mendapatkan keberkahan hari Jumat. Dan kita awali di hari Jumat ini, di pagi ini kita biasakan seperti biasanya untuk zikir jama'i bersama. Semoga dengan zikir ini kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala mara bahaya, penyakit, dan selalu diberi kelimpahan rezeki dan keberkahan umur gitu ya. Amin. Baik, sudah siap semuanya untuk berzikir? Sudah siap? Kajinya kan? Oke. Baik, kita mulai dengan bacaan Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad sallallahu alaihi nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wakil Rasulullah Ya Latif Allah Latif ya Latif 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 Allah Latif Latif ya Latif 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 Allah ya Latif ya Latif Allah Latif Latif Allah Allah Latif Latif Mulki Aliman bi khalqi Khabiran bi khalqi Ultufina ya Latif ya Alim ya Khabir ya Latif bi khalqi ya Aliman bi khalqi Khabiran bi khalqi Ultufina ya Latif Ya Khabir Ya Latif bi khalqi aliman bi khalqi rabiqan bi khalqi utina ya alim ya khabir latif ya zalfina lam tazal ummati wal muslimin la illallah likulli lamhatin wa nafasin adadama masyi'allah Muhammad Rasulullah nafasin adadama Muhammad Rasulullah fi qalbi alal hadi sallallahu
Allahumma ya Rabbana Lindungan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kamu ketahuan. Baik, sesuai dengan jadwal hari ini, setelah zikir jama'i kita ada sedikit materi tentang KWB. Nah, biasanya kalian masih ingat ya untuk kegiatan KWB biasanya berbarengan dengan bergantian dengan kegiatan komputer. Nah, biasanya dilakukan di perpustakaan. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar KWB langsung dari Ustadz. Oke, langsung disampaikan Ustadz. Jadi jangan dimatikan dulu atau jangan keluar dulu dari Zoom. Ini ada materi tentang KWB. Kali ini Ustadz bawa, tahu ya KWB ya, kurikulum wajib baca. Kelas 5 sudah tahu seharusnya ya. Ustadz bawa 2 buku ini. Nah, ini mungkin bukan buku bacaan ya. Ini tadi Ustadz contoh saja, Ustadz bawa buku, misalkan ini ada buku bacaan. Terus kemudian ini ada sampul. Tahu ya, sampul plastik. Nah, oke, kira-kira apa materi yang akan Ustadz berikan terkait dengan buku dan sampul plastik ini? Ada yang tahu? Kira-kira KWB kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang apa? Bisa langsung chat di situ. Nah, ada yang bisa jawab? Kira-kira kita belajar KWB hari ini tentang apa ya? Ya, baik. Kali ini kita akan belajar cara merawat buku. Nah, Ustadz yakin kalian di rumah pasti punya koleksi buku. Baik buku pelajaran maupun buku bacaan. Syukur-syukur punya perpustakaan mini di rumah. Oke. Nah, agar buku-buku yang kita miliki bisa kita gunakan bisa kita gunakan lebih lama, bisa dimanfaatkan lebih lama. Tentunya kan ingin buku itu awet gitu ya, tidak rusak, masih kondisinya bagus, bisa dibaca dengan baik. Tentunya ada tips di sini atau cara yang Ustadz berikan agar buku-buku kalian yang ada di rumah, di perpustakaan rumah bisa terawat dengan baik. Nah, silakan sebelum Ustadz lanjutkan tips atau cara-cara yang bisa dilakukan agar buku kita miliki itu bisa terawat dengan baik. Silakan disiapkan alat tulis buku dan pensilnya. Nanti silakan dicatat apa saja tips dari Ustadz agar buku-buku yang kita miliki ini bisa terawat dengan baik. Nah, mumpung ini kalian masih SD, nanti kan masih berlanjut ya, berlanjut ke SMP, SMA dan seterusnya, pasti mungkin ada yang berkeinginan ingin mendokumentasikan atau ingin merawat buku SD ini biar bisa buat kenangan sampai nanti kalian dewasa.
Itu mungkin ada yang punya keinginan seperti itu. Jadi semua buku-buku SD-nya dikumpulkan, tetap dirawat, dan ingin nanti ketika dewasa ingin membacanya ulang. Nah, biar ada mungkin kangen dengan masa-masa SD gitu ya, bisa buku yang kalian punya bisa dibaca ulang. Gitu. Sudah siap alat tulisnya? Sudah siap ya? Oke. Yang pertama, tips yang pertama agar buku kita awet, terawat dengan baik, yaitu tentunya harus disampul. Nah, buku yang kita miliki disampul dengan baik. Nah, agar tidak mudah kena, kalau disimpan kan pasti lembab ya, lembab artinya kena suhu udara, ruangan mungkin rumah kalian ber-AC pun bisa pengaruh pada buku. Nah, tentunya yang awet bagaimana? Kira-kira disampul plastik atau disampul kertas yang lebih awet? Kira-kira disampul plastik? Kira-kira disampul plastik apa disampul kertas? Nah, tentunya plastik ya, karena kalian tahu kalau plastik itu bisa tahan air. Ustadz biasanya biasanya memang plastik Ustadz, karena kalau enggak plastik judulnya nggak kelihatan gitu, covernya nggak kelihatan. Nah, boleh ya. Tentunya yang lebih bisa bertahan awet untuk menyimpan buku kita adalah dengan menggunakan plastik sebagai sampulnya. Oke. Nah ya, tips yang pertama, kalian harus menyampul buku kalian agar terawat, tahan dari udara lembab. Nah, terus yang kedua, sekarang yang kedua, apa ya kira-kira? Bisa dicatat. Yang kedua, pastikan buku kalian biasanya kan kalau punya perpustakaan disimpan di rak gitu ya. Pastikan buku harus tertata berdiri. Nah, ini Ustadz sudah mengunjungi salah satu perpustakaan terbesar ini ya. Coba di belakangnya Ustadz ini lagi Ustadz jalan-jalan. Ya, ini Ustadz lagi ada di perpustakaan besar ini. Coba kalian perhatikan bagaimana cara perpustakaan tersebut menata buku. Nah, ini bisa dicontoh ya. Cara menata bukunya tadi apa? Ditata berdiri. Buku ditata dengan posisi berdiri. Nah, seperti ini. Dan biasanya biar mudah, yang bagian ini biasanya jilidnya ya, itu yang ditampak luar, yang jilidnya tampak luar. Kalau yang bagian ini yang ditaruh tampak luar, nanti tambah rusak, ngambilnya nggak bisa rapi. Nah, jadi posisinya usahakan ditata berdiri kalau punya koleksi buku di rumah. Tuh. Nah, yang ketiga, silakan dicatat yang ketiga. Biasanya kalau kalian lemari gitu ya, rak buku itu. Nah, itu kalau memang raknya bagian belakangnya itu ada papanya. Misalkan rak belakangnya itu ada papanya, aman ya, karena sama-sama kayu. Kalau raknya itu bagian belakang itu tidak ada papan, langsung ke dinding gitu ya, langsung ke dinding,
Jadi cuman rak kanan kiri aja, belakangnya nggak ada kayunya, langsung ke dinding. Nah, usahakan meletakkan bukunya tidak nempel dinding. Jadi tips yang ketiga yaitu antara buku dan dinding diberi celah. Nah, seperti itu. Antara buku dan dinding diberi celah. Ustadz, rak saya sudah belakangnya ada papan kayunya, jadi nggak nempel ke dinding. Nah, itu aman. Kenapa kok begitu, Ustadz? Kok harus diberi celah antara buku dan dindingnya? Karena dinding itu rawan lembab. Rawan lembab. Kemudian kalau cat dindingnya itu tidak bagus, biasanya mudah tumbuh jamur. Biasanya mudah tumbuh jamur. Sehingga cara yang efektif biar buku kita itu tidak rusak karena jamur dari dinding, itu dikasih celah. Celah itu berarti jarak ya, dikasih jarak antara dinding sama buku ini, dikasih celah seperti ini, jangan ditempel gini. Nah, tujuannya buku kita nggak mudah jamuran, biar tidak mudah jamuran, ya. Tandanya biasanya bukunya warnanya kuning, nah, itu berarti tanda kena bukunya kena jamur gitu ya. Atau tidak kena serangga. Nah, mungkin ada ya kutu buku, kalau istilah kutu buku kan suka membaca. Nah, serangga yang bisa makan buku, rayap kalau istilah orang ini ya, biasanya menyebutnya rayap atau ngat ngat. Itu ya, itu tujuannya biar tidak kena ngat itu juga. Tuh, sudah ya. Jadi yang tips yang ketiga adalah antara buku dan dinding diberi celah. Oke. Keempat apa, Ustadz? Keempat, tata buku buku ditata sesuai kategori. Maksudnya apa, Ustadz? Buku ditata sesuai kategori. Nah, kenapa, Ustadz? Misalkan kategori contohnya seperti ini ya. Kalian punya koleksi buku komik. Nah, yang buku-buku kategori komik disendirikan. Kalian punya koleksi buku mata pelajaran. Nah, yang buku mata pelajaran disendirikan raknya. Misalkan komik sebelah atas, pelajaran sebelah bawah, gitu. Ini agar kenapa Ustadz seperti itu? Biar kita mencarinya ketika saya pengen komik, tidak banyak yang dibongkar atau yang dieker-eker gitu ya, yang di mana ya gitu kan. Nah, langsung ke satu tujuan. Oh, komik di rak kedua. Nah, langsung kalian menuju ke rak tersebut. Tidak cari-cari mana komik, mana pelajaran jadi satu, itu kan bingung juga ya. Itu. Jadi harus ditata sesuai kategori. Terus yang kelima apa? Gunakan pembatas buku. Gunakan pembatas buku. Ya, maksudnya apa, Ustadz? Jadi ketika kalian ini lebih ke buku ya, tidak keseluruhan rak itu ya. Sekarang yang dimaksud menggunakan pembatas buku. Ketika kita selesai membaca, nah kadang kan tidak habis toh, sampai beberapa halaman itu
kalian ada keperluan yang lain, tapi ingin melanjutkan membaca di lain waktu, ya gunakan pembatas buku. Jangan dilipat. Nah, gini gitu ya. Nanti rusak jadinya. Jadi gunakan pembatas buku. Macam-macam ya sekarang pembatas, ada yang karakter bagus-bagus itu, terus ada yang pakai ada magnetnya juga, itu macam-macam sekarang lah. Kalian bisa menggunakan pembatas itu. Tujuannya buku biar tidak mudah rusak. Apalagi dilipat gitu kan nanti bukunya jadinya nggak rapi. Oke. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam yaitu beri cahaya yang cukup. Nah, beri cahaya yang cukup. Itu ya. Tujuannya apa Ustadz? Nah, yang pertama mungkin bisa meminimalkan kelembapan di area buku tersebut, di rak buku tersebut. Nah, itu ya. Karena kalau dikasih lampu kan agak ini ya, pancaran cahayanya itu hangat gitu ya. Biasanya kalau dekat lampu kan agak mengurangi kelembapan udara juga. Tuh. Banyak sekarang yang lampu yang ditempel itu yang apa ya istilahnya, lampu apa itu yang ditaruh di motor itu kan banyak kelap-kelip itu ya. Mungkin selain bisa mengurangi kelembapan buku, juga menambah estetika, keindahan rak buku kalian. Nah, itu kan yang ada lampu yang kayak tali itu loh ya, panjang terus ditempel, kelap-kelip itu kan banyak sekarang itu ya. Nah, itu ditaruh di setiap rak, masing-masing rak itu dibentuk sesuai lekukan raknya kan bagus. Selain estetika juga bisa mengurangi kelembapan udara. Terus yang ketujuh, nah ini banyak ya, ini ada banyak. Yang ketujuh, jangan terkena sinar matahari secara langsung. Jangan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, lebih cocok mungkin kalau ada ruang ber-AC, lebih cocok buku itu ditaruh di ruang ber-AC. Kalau ruang ber-AC kan selalu udaranya kering ya. Nah, tuh. Nah, jadi jangan langsung, usahakan tidak kena ber-AC, karena kalau pas malam kondisinya lembab, pas siang panas, lembab panas, lembab panas. Nah, lama-lama buku itu akan rapuh, mudah hancur. Nah, dan warnanya pun bisa merusak, biasanya bisa menguning kayak kena kelembapan tadi. Ya. Tuh, jadi jangan sampai buku kita, rak-rak yang ada di rumah misalkan itu kena cahaya matahari langsung. Syukur-syukur tadi ada apa? Punya ruangan ber-AC ya ditaruh di situ. Karena kalau AC kan pasti kering ya kondisinya. Itu. Terus yang ke-8. Nah ini, bersihkan tangan sebelum pegang buku. Bersihkan tangan sebelum pegang buku. Nah, apalagi kalau habis cuci tangan, nah, pastikan tangannya kering terlebih dahulu ya. Nah, itu. Kering dan bersih. Pastinya ya, kalau habis makan apa, belepotan ya, jangan langsung pegang buku, cuci tangan dulu gitu. Yang ke-9. Nah, ini kok bahasa Jawa ya ini. Tidak menggunakan buku untuk alas atau untuk mengganjel, ya ganjel apa gitu. Kamu misalkan ini ada buku langsung dibuat ganjel HP gitu ya. Terus laptop kadang ditaruh di bawahnya gitu. Nah, ya. Tidak menggunakan buku untuk
apa ini ganjelan ya, alas lah, penyangga gitu, penyangga benda lain. Nah, jangan. Nah, tuh. Oke, terus yang ke-10. Pisahkan buku yang kondisinya baik dengan yang sudah rusak. Yo, kenapa Ustadz? Emang menular? Ya pasti itu menular. Biasanya yang nggak baik-baik itu gampang menularnya ya. Jadi ketika punya buku yang bagus sama yang punya buku yang sudah rusak itu pisahkan. Ya. Tuh, karena ketika mengambil apa itu kadang kalian mungkin tidak sengaja gitu ya. Yang jadinya rusak itu malah rusak. Nah, itu. Yang jadinya yang asalnya bagus jadinya bisa jadi rusak karena tadi nggak pas gitu ya. Ini sudah rusak tapi ngambilnya aslinya mau ngambil yang rusak itu biasanya kan nggak hati-hati. Kalau sudah rusak kalian kan ini kan nggak hati-hati. Habis itu ternyata yang diambil itu yang bagus. Pas tepat ngambilnya nggak hati-hati ikut rusak. Nah, itu. Jadi usahakan terpisah antara buku yang bagus dengan yang sudah rusak. Yang ke-11, buku kalian didata, dicatat. Nah, koleksi bukumu apa saja yang di situ. Sehingga ketika kalian ada yang misalkan kalian bawa keluar, ada teman kalian pinjam, itu tahu loh. Ini buku ini nggak ada. Coba tak ingat-ingat. Aku bawa kemana ya? Oh ternyata dipinjam temanku, belum kembali. Nah, jadi kalau seperti itu tahu mana buku yang masih ada di rak kalian atau tidak. Apalagi sekarang buku mahal ya, buku mahal. Habis itu terus nyarinya kan susah. Apalagi kalau komik-komik khusus gitu kan, kadang serinya itu enggak terus dicetak, suatu saat bisa jadi nggak dicetak. Itu kan kalau hilang kan eman, kita nggak bisa menikmati membacanya lagi. Tuh. Jadi bukunya didata. Yang terakhir, bersihkan buku secara berkala. Nah, bersihkan buku secara berkala. Pasti yang suka baca, suka koleksi buku, kalian kan sayang ya dengan buku kalian itu. Nah, pasti yang harus dilakukan rutin membersihkannya, terutama rak-rak buku itu. Nah, itu ya, jadi ada 12 tips yang bisa kalian lakukan jika mempunyai perpustakaan mini atau rak buku di rumah yang cukup banyak. Nah, itu bisa terawat dan terjaga dengan baik. Ya. Insya Allah, Ustaz yakin kalian hobi baca. Ustaz yakin kalian punya hobi baca semuanya. Karena kalau nggak suka baca itu, ini yang itu ya, apa yang bisa pengetahuan kita jadinya kurang banyak gitu ya. Jadi kalau ingin banyak wawasan, pengetahuan, usahakan diri kalian bisa suka membaca. Awalnya memang berat, tapi coba dibuat rutin sehari, meskipun nggak lama, tapi sering setiap hari dilakukan. Lama-lama ya pasti bisa rasa suka membaca itu akan ada. Tuh. Karena membaca itu manfaatnya banyak sekali, ya. Manfaatnya banyak sekali. Apa yang kita belum tahu menjadi tahu. Apa yang kita nggak paham bisa menjadi paham. Ya. Dan buku itu bisa jadi guru kita. Guru kita karena bisa menambah pengetahuan. Itu ya. Itu saja tips materi KWB terkait materi kali ini adalah cara merawat buku. Harapannya bisa kalian lakukan, kalian bisa suka baca sehingga bisa punya koleksi buku sendiri, kemudian punya syukur-syukur punya perpustakaan sendiri yang besar gitu.
Baik, Ustaz cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada tugas ya, KWB-nya ya. Di-share Ustazah. Ye. Wahai Adam, aku bukan nyari Arif, tapi nyari